Peserta pendaftar tes kesehatan di RSJ Lampung tidak patuhi protokol kesehatan. Menteri Hubungan Budi Karya Sumadi meninjau Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Tapi pun, selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Seperti biasa kami menemani pagi Anda dengan liputan dari berbagai daerah di Lampung. Semuanya kami rangkum dalam iNews Lampung. Ribuan warga membludak di Rumah Sakit Jiwa Lampung. Mereka ingin mengikuti tes kesehatan jasmani dan rohani yang menjadi syarat pendaftaran CPNS. Sayangnya, masih banyak warga yang abai dengan protokol kesehatan. Pemirsa, bersama saya Verlisi Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Peserta tes kesehatan jasmani dan rohani yang menjadi syarat pendaftaran penerimaan calon pegawai negeri sipil di Rumah Sakit Jiwa Lampung membludak. Ribuan pendaftar dari berbagai wilayah di Lampung rela antre sejak pagi hari. Akibatnya penerapan protokol kesehatan COVID-19 terabaikan. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, tumbur aturan nomor 45. Tes kesehatan jasmani dan rohani serta bebas narkoba merupakan salah satu persyaratan dalam mendaftar sebagai calon pegawai negeri sipil. Ribuan pendaftar dari berbagai wilayah di Lampung mendatangi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung untuk mendapatkan surat rekomendasi tersebut. Akibatnya, penerapan standar protokol kesehatan COVID-19 tidak dihiraukan. Berdasarkan pantauan, ribuan pendaftar banyak yang tidak menggunakan masker. Selain itu, penerapan untuk menjaga jarak pun diabaikan. Pendaftar berdesak-desakan untuk mendapatkan nomor antrian. Sejumlah pendaftar masih khawatir dengan penyebaran virus corona. Namun, mereka tetap antre karena syarat ini wajib didapatkan sebagai salah satu syarat pendaftaran CPNS. Kurang tertata sih Mas, harusnya ada nomor antrian pakai mana biar apa sih? Tertata lah, rapi, nggak kayak gini. Sampai saat ini kita belum dapat nomor antrian. Mbak, ini kan masa pandemi COVID-19, apa kita nggak takut Mbak berkerumun kayak gini? Takut banget sebenarnya. Ya lebih rapi lagi, lebih tertata biar nggak kayak gini kumpulan ini. Oh, kita dari jam 6 tadi ngantri ya? Iya. Oke, makasih Mbak. Tes berlangsung hingga 15 November. Peserta diingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Kita sudah membuat perencanaan bergelombang. Jadi ada gelombang pertama, kedua, ketiga, keempat. Satu gelombang itu rata-rata di atas 100 peserta. Ya, kita usahakan sekitar nanti bisa sampai 125 atau 130 per gelombang. Rencananya pihak Rumah Sakit Jiwa Lampung akan membatasi pendaftaran tes kesehatan jasmani dan rohani. Dari Pesawaran, Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, hampir 17.000 keluarga penerima manfaat khusus pemegang Kartu Keluarga Harapan atau PKH di Lampung Barat menerima bantuan beras. Bantuan sosial beras dari Kementerian Sosial ini bertujuan membantu warga yang terdampak pandemi COVID-19. Masing-masing keluarga penerima manfaat KPM akan menerima bantuan 15 kg per bulan. Bantuan beras akan disalurkan langsung untuk 3 bulan, terhitung dari Agustus, September, dan Oktober. Sehingga total bantuan beras mencapai 45 kg. Kementerian Sosial menunjuk Bulog sebagai penyedia barang bantuan. Spesifikasi beras bantuan adalah kelas medium. Sementara untuk penyalur atau transporter, Kementerian Sosial menunjuk PT Bandagara Reksa, PT BGR bertanggung jawab mendistribusikan beras sampai ke titik yang telah ditentukan. Pihak Bulog barang siap dan pihak penyalur juga siap. Rencana pastinya minggu-minggu ini sudah kita distribusikan. Kait dengan segala biaya itu semua sudah ditanggung sama BGR. Artinya transporter yang menanggung itu semua, termasuk untuk wilayah-wilayah remote
yang tidak bisa dijangkau oleh armada truk yang dimiliki oleh BGR, itu semua sudah kita ajukan. Jadi KPM ini terima bersih Pak ya? Betul. Ya, jadi tidak ada lagi namanya pungutan-pungutan biaya di bawah, terutama terkait dengan distribusi ini. Sebelumnya pada akhir Agustus, Kementerian Sosial meluncurkan bantuan sosial khusus tambahan, yaitu bantuan sosial beras. Bantuan ini disalurkan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan. Di Lampung Barat, jumlah penerima bantuan sebanyak 16.988 KPM. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Lampung Barat termasuk kabupaten dengan jalur darat yang cukup ekstrim, seperti jalur penghubung antara Kecamatan Batu Bra dan Bandar Negeri Suwoh yang sulit dilalui kendaraan. Tapi, beberapa warga berhasil meraih rezeki di ruas jalan tersebut. Berlumpur dan sulit dilintasi kendaraan. Kalimat ini mungkin tepat menggambarkan kondisi jalan di Pekon Tebalio, Kecamatan Batu Brak. Jalan ini merupakan penghubung antara Kecamatan Batu Brak dan Suwoh. Jalan rusak parah akibat belum tersentuh pembangunan selama bertahun-tahun. Ditambah guyuran hujan menyebabkan jalan amblas dan licin. Tak sedikit kendaraan yang terjebak. Suwoh mau ke Batu Brak, lewat. Ngangkut apa ini? Angkut beras. Angkut beras? Iya. Terus sekarang gimana ini keadaan kita sekarang? Jalannya kayak gini ya, mau gimana lagi? Bisa dilalui nggak? Bisa, tapi harus ditarik. Biasanya yang narik apa Bang? Hardtop, mobil kecil itu yang double kabin. Sudah berapa lama kita terjebak di sini? Dari pagi. Dari pagi? Iya. Sulitnya akses jalan dimanfaatkan oleh sejumlah warga untuk mendapatkan keuntungan dengan membuka jasa derek kendaraan. Beratnya medan membuat pemilik kendaraan memodifikasi dengan melilitkan rantai baja di ban. Dalam sehari warga bisa mendulang uang hingga 1 juta rupiah. Mobil yang kepater dari bawah ini. Memang setiap hari apa gimana kita di sini? Kalau setiap hujan, kalau kondisi jalan licin ya pasti kami ke sini. Jadi tiap hujan kondisi jalannya berubah jadi kayak gini Pak ya? Iya, kadang-kadang tengah malam juga ditelepon sama orang, suruh jemput. Untuk biaya penarikan ini berapa sih Pak satu mobilnya? Kalau yang mobil kecil kayak yang tadi 50.000, kalau yang mobil gede 100. Jalan rusak ini merupakan satu-satunya jalur untuk membawa hasil panen padi dari Suwoh dan Bandar Negeri Suwoh ke Liwa dan sekitarnya. Warga berharap pemerintah segera membangun jalan. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Menteri Hubungan Budi Karya Sumadi meninjau pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi meninjau dermaga eksekutif Bakauheni, Lampung Selatan. Menteri juga membagikan masker kepada penumpang kapal pada puncak arus balik libur panjang dan cuti bersama. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memeriksa fasilitas dermaga di sejumlah titik, antara lain bagian pembayaran dan kapal penumpang. Pemeriksaan untuk mengetahui rasa nyaman kepada penumpang di puncak arus balik liburan dan cuti bersama di Pelabuhan Bakauheni. Berdasarkan data dari PT ASDP Bakauheni, terjadi kenaikan yang signifikan dari hari biasanya dengan jumlah penumpang pejalan kaki sebanyak 26.123 orang. Untuk kendaraan roda 2 sebanyak 828 unit, kemudian jumlah total kendaraan roda 4, truk, dan bus sebanyak 6.671 unit. Sedangkan kapal yang dioperasikan pihak Pelabuhan Bakauheni sebanyak 32 kapal dan melayani para penumpang di puncak arus liburan dan cuti bersama kali ini. Secara khusus membuat rapat untuk menjaga agar liburan ini berlangsung dengan baik.
liburan pada saat 1 Muharram berakibat pada banyaknya orang yang terpapar. Nah, libur kali ini kita jadikan pelajaran untuk tidak lagi menimbulkan. Menteri Budi Karya Sumadi didampingi Kabak OPS Korlantas Polri Kombes Pol Rudi Antariksawan menuju dermaga eksekutif Bakauheni. Budi juga membagikan masker kepada penumpang kapal. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Musyawarah Wilayah ke-7 Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Provinsi Lampung dilaksanakan dalam situasi yang berbeda. Karena untuk pertama kalinya Muswil dilakukan secara virtual tanpa melibatkan banyak peserta. Saya sangat luar biasa. Muswil LDII dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Lampung Husnunia Hali. Ketua Umum DPP LDII Pusat Kriswanto Santoso turut hadir dalam pembukaan. Dalam sambutannya, Ketum DPP LDII Kriswanto mengatakan terpilihnya pimpinan yang baru pada agenda tahun ini dapat membawa LDII menjadi lebih maju dan berkontribusi dalam program-program pemerintah. Sementara pelaksana Muswil menerapkan protokol kesehatan secara ketat, peserta DPD di setiap kabupaten dan kota mengikuti secara daring. Muswil dilakukan secara daring untuk membatasi peserta di tengah pandemi COVID-19. Muswil Musyawarah Wilayah LDII yang ke-7 ini kita membahas ini secara terperinci. Kita juga karena kebetulan saya sebagai ketua DPW LDII profesinya dokter, jangan sampai nanti pelaksanaan Muswil itu menimbulkan masalah baru di bidang kesehatan. Nah, makanya kami berusaha semaksimal mungkin, sepengetahuan kami juga konsultasi dengan pengurus pusat bagaimana menyelenggarakan Muswil yang memang sah secara ADART. Tema yang diusung tahun ini adalah kontribusi berkelanjutan LDII Lampung menuju rakyat Lampung berjaya, profesional, religius guna mewujudkan Lampung mandiri dan sejahtera menuju Indonesia maju. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Dilema pendidikan daring di masa pandemi COVID-19. Informasi selengkapnya hanya di iNews Lampung. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pendidikan dengan metode daring diterapkan seiring dengan bertambahnya kasus COVID-19. Namun, pendidikan dengan metode ini tidak mudah dilakukan. Belum meratanya akses internet hingga ketersediaan gawai menjadi kendala. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini, dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan dengan air dan sabun. Mewakili tim yang bertugas hari ini, saya Ferlicia Andini undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Hari masih pagi ketika Megawati bersiap diri untuk bekerja. Perempuan berkacamata ini merupakan guru SD Negeri 2 Pahayu Jaya, Pagardewa, Lampung Barat. Di tengah pandemi COVID-19, Megawati tetap bekerja seperti biasa. Pemerintah memang memberlakukan kegiatan belajar mengajar daring. Langkah ini diambil untuk menekan penyebaran virus corona. Kegiatan belajar mengajar memanfaatkan teknologi internet. Namun, belajar daring bukan hal mudah. Kondisi geografis Lampung Barat yang merupakan kawasan pegunungan membuat akses internet terbatas. Untuk menyiasatinya, perempuan 31 tahun ini mengajar dengan metode tatap muka. Megawati harus mendatangi rumah muridnya yang berjarak antara 5 hingga 10 km.
Proses belajar dilakukan di salah satu rumah murid. Titik kumpul ditentukan dengan mempertimbangkan jarak tempuh dari sebaran murid di wilayah tersebut. Di daerah Pahayu Jaya ini kan kesulitan sinyal. Sinyal sangat sulit. Kalaupun ada sinyal, tapi tidak semua siswa itu memiliki smartphone dan kuota. Jadi dengan metode ini, semua anak yang tidak memiliki smartphone ataupun kuota dan telepon bisa terjangkau. Untuk biaya sih dari sendiri. Ya, tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk di awal dijelaskan ketika datang mereka harus menggunakan masker. Sebelum masuk juga mereka harus cuci tangan dulu. Kendala terbesar bagi Ibu sebagai guru dalam mengajar door to door ini apa? Ya, waktunya sih. Waktunya terbilang sempit karena berhubung murid saya 41, jadi tidak bisa sekaligus gitu kan. Kalaupun seminggu sekali harus ada jeda, apalagi kalau sekarang kan hujan terus. Jadi harusnya sehari 2 kali, jadi nggak bisa, jadi sehari cuma sekali. Dari pemerintah kan sudah diarahkan dari kementerian harus nonton dari TVRI, sedangkan anak-anak itu kesulitan mencari jaringan TVRI, makanya dari orang tua menanyakan apa yang harus dilakukan. Nah, harapannya sih lebih bisa memahami hal seperti ini. Jadi bukannya kami tidak mau mengikuti aturan, tidak boleh keluar, bukan. Tapi karena kondisi dan situasinya seperti ini. Durasi satu kali pertemuan dibatasi hanya 2 hingga 3 jam. Para siswa sudah rindu bersekolah. Rindu nggak sekolah lagi? Rindu. Apa yang dirindukan banget gitu loh? Bermain sama teman, belajar pelajaran, belajar matematika. Setiap mau belajar pindah-pindah apa di sini terus? Pindah-pindah. Yang datang ibu guru ya ke rumah? Iya. Dari jam 1 sampai jam 4. Capek nggak? Lumayan. Enak belajar di rumah ini atau sekolah seperti biasa deh? Dua-duanya. Orang tua siswa paham dengan situasi ini. Mereka mendukung metode belajar yang diterapkan Megawati. Orang tua hanya bisa berharap pandemi COVID-19 segera berakhir. Lagi ngapain di sini? Lagi nunggu anak belajar sekolah. Dengan adanya metode belajar seperti ini, Bu, Ibu sendiri mendukung nggak selaku orang tua murid? Ya, saya sebagai wali murid mendukung sekali. Harapannya ya semoga virus ini cepat berakhir. Metode belajar selama pandemi COVID-19 di Kecamatan Bandar Negeri Suwoh berbeda dengan yang diterapkan Megawati. Guru SMP Negeri 1 Kecamatan Bandar Negeri Suwoh memilih metode semi daring dalam kegiatan belajar mengajar. Kelas dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil dengan jumlah siswa sebanyak 4 orang untuk metode tatap muka. Sementara siswa lainnya belajar menggunakan teknologi video conference. Sebelum memasuki ruang belajar, siswa diharuskan mencuci tangan terlebih dahulu. Mereka juga diwajibkan menggunakan masker dan menjaga jarak aman saat proses pembelajaran berlangsung. Pencampuran metode tatap muka dan daring dipilih karena tidak seluruh murid memiliki ponsel pintar. Dengan cara ini, siswa dapat memilih metode mana yang paling pas sesuai kondisi masing-masing. Sedangkan satu kali pertemuan hanya diberi waktu berkisar 45 menit hingga 1 jam. Keterbatasan sinyal menjadi tantangan dalam metode pembelajaran daring. Apalagi di saat listrik mati, sinyal otomatis hilang. Tantangan lainnya adalah guru dituntut untuk berinovasi agar siswa tidak bosan dengan belajar di rumah. Metode yang dilakukan ya, yang pertama itu kita hanya penugasan saja melalui WhatsApp. Kemudian juga setelah itu karena mungkin dirasa bosan, kita ubah pembelajarannya ada yang melalui Google Form. Saya berinovasi lagi karena metode-metodenya yang sekarang ini metodenya adalah pembelajaran
semi daring atau semi online. Yang dilakukan tatap muka ini adalah siswa-siswi kita yang memang tidak mempunyai HP, kemudian ada juga punya HP tapi mungkin tidak mempunyai kuota untuk melakukan pembelajaran daring, tapi tetap mengedepankan protokol COVID. Misal memakai masker, kemudian jaga jarak 1 meter atau 2 meter. Nah, selain itu ada juga murid yang memang mempunyai HP, gawai, dan mempunyai kuota, mereka cukup melakukan atau bersama-sama melaksanakan pembelajaran, hanya saja mereka belajar dari rumah seperti dengan aplikasi yang saya pakai, yaitu aplikasi Zoom. Siswa terbantu dengan metode belajar gabungan antara tatap muka dan daring. Belajar secara daring membutuhkan kuota atau pulsa internet. Sementara dengan belajar tatap muka, jika ada materi yang tidak dipahami, dapat ditanya secara langsung. Punya handphone sih punya, cuma kadang kuota itu yang nggak ada. Kalau untuk lebih mudahnya sih tatap muka, karena kalau mau tanya apa-apa itu leluasa loh gitu. Kalau langsung gurunya ada ya. Iya, kalau misalkan kita melalui lewat online itu kadang kendalanya itu ada sinyalnya jelek gitu. Sebenarnya ada. Di sini kami belajar dengan tatap muka lebih mengutamakan kebersihan dan kesehatan, seperti menjaga jarak atau social distancing, menggunakan masker saat belajar, dan mencuci tangan. Media sosial banyak digunakan sebagai metode belajar, seperti yang dilakukan Iswan Bangsawan yang mengajar di SD Negeri 1 Liwa, Kecamatan Balik Bukit. Dia menggunakan media sosial YouTube sebagai sarana belajar. Iswan rutin membuat konten pelajaran yang diunggah di akun YouTube. Konten tersebut lalu dibagikan kepada siswa. Dengan cara ini, setiap siswa bisa belajar di rumah masing-masing sembari menonton video dari sang guru. Media sosial yang paling populer di dunia yaitu WhatsApp dan juga YouTube. Kenapa saya gunakan metode WhatsApp? WhatsApp ini karena berdasarkan survei kita menggunakan kuota yang paling minim. Jadi dengan hanya menggunakan foto, dengan hanya menggunakan teks, anak-anak yang misalnya keterbatasan kuota ataupun tidak memiliki handphone itu bisa melihat informasi dari temannya. Nah, bagi anak-anak atau siswa yang memiliki kelebihan itu bisa mengadopsi juga dengan tambahan YouTube. Jadi penjelasannya terinci. Tentunya kan kita secara garis besar kita kasih tahu kan kompetensi apa minimal yang harus dimiliki. Contohnya keliling lingkaran itu rumusnya 2 kali pi kali r. Nah, dari itu saja kita kasih di WhatsApp, mereka tinggal baca, dicatat, dan juga untuk penekannya ada buku paket di halaman sekian sampai halaman sekian. Jadi di sini menurut Mas Menteri, anak-anak jangan dibebani oleh kurikulum, jangan mengejar kurikulum. Nah, jadi di sini kontennya saya siapin juga tentang pendidikan COVID-19 dan juga pendidikan profesional untuk bagaimana sih cara siswa itu menjadi seorang yang sukses. Dinas Pendidikan dalam hal ini sudah sangat optimal, sudah sangat maksimal ya, memberikan surat edaran seperti saya bilang tadi, edarannya jangan mengejar kurikulum, tapi tingkatkan lagi pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan COVID-19. Dan ini juga alhamdulillah semua guru-guru sangat merespon sekali. Metode yang dilakukan Iswan cukup digemari siswa-siswi saat belajar di rumah masing-masing. Selain tak membosankan, para murid juga dapat lebih mudah memahami pelajaran. Belajar online ini kami gunain pakai aplikasi WhatsApp sama pakai sarana pendukungnya YouTube. Di WA itu kami biasanya ngecek kehadiran, terus guru bisa ngasih tugas, juga bisa konsultasi kalau ada yang mau ditanyain, ada yang kurang paham. Itu karena setiap kelas itu kan punya grup sendiri, bisa ditanyain di grup itu. Kalau nggak bisa chat pribadi di guru yang bersangkutan langsung. Kalau pakai media YouTube itu pembelajarannya kan berupa video, jadi lebih menyenangkan, tidak mudah bosan juga. Harapannya semoga pandemi COVID-19 ini cepat selesai biar bisa sekolah. Proses pembelajaran secara daring atau online merupakan suatu pilihan di tengah pandemi COVID-19. Namun, proses belajar secara daring kurang efektif. Kesiapan SDM dalam penggunaan teknologi hingga jaringan internet yang belum merata menjadi kendala. Namun,
pelajaran daring untuk dunia perguruan tinggi sudah cukup baik. Dikatakan bahwa pembelajaran di masa pandemi ini, khususnya daring, satu sisi belum efektif, sisi lain juga sudah ada yang optimal menggunakan proses pembelajaran di masa pandemi ini, terutama yang mereka mau memahami, mau mengerti, dan mau melaksanakan tentang beberapa aplikasi yang sudah tersedia. Sistem pembelajaran daring merupakan implementasi dari pendidikan jarak jauh melalui online. Sistem pembelajaran ini pun bertujuan untuk meningkatkan pemerataan akses terhadap pembelajaran yang lebih baik dan bermutu. Namun, inovasi mengajar di tengah pandemi COVID-19 menjadi keharusan agar siswa tidak sampai terbebani. Tim Liputan iNews melaporkan.